Gak bisa dibuka teman-teman. Jendela langsung aku buka, sampahnya langsung aku buang keluar untuk menghilangkan jejak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Hari ini agak dingin teman-teman. Ini aku pakai rangkap buah. Ini tuh kayak bulunya kambing itu loh, tebel. Karena hari ini dingin. Majikan aku kemarin sore udah pulang ya teman-teman, jam 4:30 gitu. Dan ini hari pertama aku kerja setelah majikanku pulang dari Loihang. Dan semalam itu ya, Masya Allah aku tuh malu-maluin banget beneran, kayak ngasih surprise ke majikan. Majikan tuh cuman minta dimasakin sop. Aku udah masakin sop, ternyata sopnya itu nggak bisa dibuka pancinya itu setelah matang itu teman-teman. Jadi si sop itu kan udah dingin. Nah maksudnya aku panasin lagi. Begitu mendidih apinya langsung aku matiin dan tutup pancinya itu nggak aku buka. Ternyata tutup pancinya itu yang nggak ada lubang kecilnya itu loh teman-teman. Jadi tuh si uapnya itu mengunci di dalam. Jadi si panci itu nggak bisa dibuka. Coba udah 3 minggu ditinggal majikan, pas majikan pulang cuman minta sopnya nggak bisa dibuka. Untungnya masih ada untungnya, orang Indonesia itu segala-gala tuh ya. Jadi tuh aku tuh masak sayur sama masak ikan dan juga sayap ayam. Padahal biasanya aku tuh ya kalau sama majikan disuruh bikin sop, ya udah aku masaknya sop aja gitu. Kalau nggak disuruh gitu ya, karena aku takutnya ya majikan cemburu atau nggak suka gitu. Nah emang bener, jadi mereka tuh emang cuman mau makan sopnya doang gitu, karena mereka tuh capek di perjalanan mau cepet-cepet tidur gitu. Sopnya pancinya malah nggak bisa kebuka gitu. Coba untungnya aku masak yang lain, aku pikirlah ngargain majikan, masa baru pulang setelah 3 minggu kok cuman makan sop doang gitu. Jadinya mereka cuman makan sayur doang. Majikan sih ya nggak ngomong apa-apa, cuman akunya ya kayak nggak enak banget gitu, kayak terus-terusan menyalahkan diri sendiri karena itu bukan kejadian pertama. Pernah juga masak bubur, kan itu kesukaannya majikan laki-laki ya, bubur sop itu ya. Terus pas mereka bangun ya, aku tanya sarapannya apa, bubur. Aku bilang oh hoye, maksudnya hoye tuh kamu pinter gitu, asik gitu. Ternyata buburnya ya nggak bisa dibuka pancinya itu loh teman-teman. Ya kejadiannya sama seperti itu, terkunci sama uap. Tadi pagi majikan bangun, aku lagi nyapu teman-teman, terus dapat warning sama majikan. Katanya, boleh nggak jadwal kerja kamu dirubah, katanya. Yang ngomongnya sih baik-baik gitu ya. Kita kan jarang di rumah, katanya. Kalau di rumah tuh pengen tenang, katanya. Kamunya kalau kita belum keluar, jangan dulu kerja, jangan berisik. Maksudnya dianya tuh pengen tenang gitu loh teman-teman. Ya aku sih kalau ditegur apa-apa sama majikan tuh, oh iya, aku bilang gitu kan. Jadi ya mereka tuh maunya bangun tuh ya rumah rapi. Mereka tuh nggak mau bangun terus lihat aku lagi naik tangga. Pokoknya pemandangan yang menurut mereka tuh nggak enak dilihat gitu. Kayak misalnya akunya lagi nyuci lampu, mutiara-mutiaranya tuh aku turunin gitu tuh, mereka tuh nggak mau lihat berantakan gitu. Pokoknya mereka tuh nggak mau lihat aku kerja gitu. Maunya rumah bersih, tapi entah terserah kamu kapan ngebersihannya, tapi jangan di depan mata aku gitu. Nggak mau mendengar yang berisik-berisik, nggak mau melihat pemandangan yang apa sih berantakan kayak gitu tuh teman-teman. Oh oke lah. Nah masalahnya mereka itu kan kadang-kadang keluar tuh jam 1, jam 2 ya, masa aku nungguin mereka ya, jangan ngapa-ngapain gitu. Nanti kalau mereka keluar kan akunya ya repot gitu ya. Ya kita ikut orang harus nurut ya teman-teman. Kaos dikasih majikan udah aku pakai teman-teman. Dan karena akunya udah kurus jadi ya muat ya, walaupun majikan aku bajunya kecil-kecil. Jangan gemuk lagi. Udah nyuci baju teman-teman, baru sedikit karena nggak ada tempat buat nyemurnya ya, hari ini mendung. Nah ini oleh-oleh yang dibawa dari majikan aku pulang liburan. Baju kotor banyak banget teman-teman. Ini celana-celana lepis, baru ini aja yang aku cuci. Sama ini. Nah ini tuh kaosnya majikan tuh semuanya barang-barang branded ya teman-teman. Ini tuh merek Prada. Baju-baju mahal, kata majikan laki-laki cuci pakai tangan, tapi kata istrinya cuci pakai mesin aja. Ya udah aku nurut aja ya. Tuh ini tuh Prada.
buatan Itali. Nah terus kalau yang ini tuh krokodil, tuh buatan Itali, Prancis. Nah kalau yang ini tuh Dolce & Gabbana. Kalau di Indonesia kan yang pakai artis, selebgram yang udah sukses gitu tuh. Tuh teman-teman, harganya puluhan juta ini tuh ya. Kalau uang Indonya gitu. Kalau nyuci pakai mesin tuh sebenarnya waktu nyetrikanya tuh akunya capek karena banyak wool yang nempel gitu, kayak benang-benang yang nempel. Itu harus digilas-gilas pakai alat yang kayak lakban itu loh teman-teman, supaya woolnya itu terangkat. Tapi kata istrinya cuci pakai mesin aja. Ya udah. Tuh kalau cuci pakai tangan juga kapan keringnya. Ini besok aku cuci sisanya itu ya. Lagi viral di TikTok videonya Mbak Puspa Dewi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Prabu Muli, Gubernur Sumatera Selatan, dan pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak lagi di sini. Saya mau pulang. Saya terpaksa ganti majikan Cina, oke. Tapi saya sudah tidak betah lagi. Saya terpaksa karena ganti rugi 26 juta. Saya tidak ada duit, nggak ada uang. Tolong saya, pulangkan saya. Pikiran saya sudah macam-macam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya. Mbak Puspa Dewi ini alasannya itu ya, kerjaannya berat, jam 11 baru tidur, majikannya cerewet, semua serba salah. Padahal itu tuh ya rata-ratanya yang dialami sama semua TKW gitu loh. Zaman sekarang tuh untuk viral enak banget ya, tinggal nyenggol namanya bupati, namanya wali kota, namanya pemerintah, langsung sama pemerintah daerah sananya, takut dibilang gak peduli sama warganya, langsung dipulangin si Mbak Dewi Puspa ini. Jadi buat teman-teman nih ya, yang mentalnya masih seperti Mbak Dewi Puspa, di luar negeri tuh ya, baik Singapura, Taiwan, Malaysia, Arab, kemudian Hong Kong, dimanapun kerja itu capek. Majikan rewel, majikan pelit, kita selalu disalah-salahkan. Beras habis kita disalahkan, minyak habis kita disalahkan, sabun habis kita disalahkan. Semua salahnya kita. Itu mental kita harus siap ya. Mungkin Mbak Dewi Puspa ini dikiranya kerja di luar negeri itu enak, gajinya besar, pekerjaannya tiktokan, main HP, bisa ngevlog, gak kerja gitu, dipikirnya gitu. Mungkin kerja di luar negeri itu enak, nyantai-nyantai. Nih, liatin ya Mbak Dewi Puspa, semua butuh perjuangan. Semua itu butuh kerja keras. Kita itu emang bisa ngevlog, emang bisa tiktokan, emang ada liburnya. Tapi waktunya kerja ya kita juga tetap kerja. Kalau hanya majikan cerewet, kerjaan berat, selalu disalah-salahkan, itu tuh bukan masalah. Masalah itu kalau kita dipukul, nggak dikasih makan, waktunya gajian nggak digaji, itu baru masalah. Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena Makanya kenapa saya sering ngambil video ketika saya sedang bekerja ya, untuk memotivasi teman-teman. Kalau saya juga di sini kerja, bukan cuman enak-enakan ngevlog gitu ya. Ini meja ini berat loh, ini tadi barusan aku geser, aku lap-lap semuanya. Nah ini aku juga habis nyuci kopernya majikan, mau dikembalikan lagi ke tempatnya ya. Ya intinya kita kan digaji di sini, dibayar. Ini kopernya majikan udah aku cuci ya, yang bekas loihang. Loihang itu jalan-jalan gitu ya, pergi keluar. Tadinya kotor banget, terutama yang putih ini loh, kayak abis masuk bengkel gitu loh, banyak item-item. Terus aku cuci pakai backlin sampai tanganku panas banget. Ya perjuangan lah teman-teman, kerja keras walaupun gak setiap hari ya. Tapi tetap senyantai-nyantainya kita ikut orang itu tetap ada saat-saatnya kita kerja capek gitu. Udahlah gitu aja ya. Alhamdulillah sudah sholat asar teman-teman. Adannya jam 4 kurang 4 menit. Pas aku sholatnya tepat waktu. Alhamdulillah udah selesai kerjaan. Istirahat sebentar, nanti nyetrika baju. Nah ini tuh baju aku dikasih sama majikan teman-teman. Lihat sekali ngasih. Ini tuh masih baru. Dan alhamdulillahnya aku udah kurus ya, karena majikan aku kan kecil.
Jadi ya muat lah. Tuh. Ya modelnya sih model-model Cina gitu ya. Ya namanya dikasih ya alhamdulillah lah. Bisa buat liburan nanti kalau musim panas. Yang lainnya sih kebanyakannya kaos pendek ya teman-teman. Nanti aku mau kasih ke siapa gitu yang mau. Udah aku tawarin ke temen satu kampung. Dia mau katanya. Nah ini lengan panjang ini buat musim dingin ini bagus. Ini kalau beli kan ya lumayan mahal ya. Ini tuh branded teman-teman. Ya kalau ini muat lah sama aku. Besok aku pakai. Sekali ngasih banyak banget. Jadi kalau habis pergi-pergian tuh ya mau pergi kemanapun nggak pernah ngasih oleh-oleh teman-teman. Tapi sebagai penggantinya tuh dia tuh bongkar-bongkar. Kadang ngasih aku tas ya belum pernah dipakai tas baru gitu. Entah dianya beli atau dikasih orang terus dikasihin lagi ke aku. Ya nggak tahu. Nah merek ini tuh merek branded teman-teman. Yang kalau di Indonesia mah yang pakai tuh artis, selebgram yang udah sukses gitu. Ya sebenarnya sih bagus ya, cuman ya lengannya pendek sih. Kalau muat sih muat, cuman lengannya pendek. Nah ini menu makan malam aku teman-teman. Aku makan duluan, majikan makan di rumah tapi baru aku siap-siapin. Mereka makannya nanti jam 7 atau jam 8. Ini aku jam 6 udah makan duluan. Karena emang menunya beda ya. Aku makan sambil nonton YouTube-nya ini Deddy Corbuzier. Ada Vior. Aku ngefans sama Vior. Teman-teman ada yang ngefans enggak? Biasanya aku juga nonton YouTube-nya Miss Yuni teman-teman. Banyak cerita yang menginspirasi, memotivasi. Walaupun banyak juga cerita-cerita yang nggak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Seperti kemarin tuh ada seorang mbak katanya dia tuh suaminya selalu menuduh dia selingkuh gitu. Ngatain dia lonte, ngatain dia jual diri gitu. Nah salahnya si mbak ini dituduh ngelonte, dianya nggak ngerasa ngelonte. Omongan suaminya tuh malah dibuktikan. Dia ikut teman-temannya pacaran sama orang Afrika masuk hotel. Nah si suaminya ini melihat istrinya, lah kok akunya nuduh kok malah sekarang dibuktikan beneran. Si suaminya ini kemudian memaafkan gitu, ya udah deh kita buka lembaran baru, aku maafkan semua kesalahanmu. Akhirnya mereka berdua ini baikan gitu loh teman-teman. Nah 2 bulan lagi si mbak ini mau pulang, ternyata dia hamil 4 bulan, anaknya orang Afrika itu loh teman-teman. Terus dia ngadu sama Miss Yuni minta solusi, katanya aku 2 bulan lagi pulang, aku hamil 4 bulan katanya anaknya orang Afrika. Teman-teman kalian tuh kok ya, apa ya bahasa Jawanya, kok kolu gitu sama orang Afrika. Aku nih ya seandainya lagi makan, terus di sebelah aku ada orang negro gitu ya, lihat tangannya yang kayak comberan gitu, kayaknya aku udah gak selera makan lagi deh. Boro-boro untuk tidur bareng kalian tuh gimana sih ya, apa tutup mata gitu, apa gimana sih? Nah terus ada yang komen, ya udah mbak katanya anak kan nggak berdosa, katanya dilahirin di Hongkong aja terus nanti titipin ke yayasan. Jadi ada yayasan yang mau menampung anak-anak yang ditolak gitu, anak-anak yang nggak diinginkan gitu. Nanti dicariin orang tua asuh gitu, kayak gitu. Kok semudah itu melempar anak darah daging sendiri ya. Ini nggak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Ingat tujuan kita awal kerja ya, fokus kerja aja ya teman-teman. Jangan ikut-ikutan temen yang nggak bener, jangan ikut-ikutan bujuk rayu setan ya teman-teman. Sekarang kan kebingungan sendiri kan, mau digugurin ya, kita ngerasa udah dosa, anak mah nggak dosa gitu ya. Pokoknya yang kayak gitu mah jangan dicontoh ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, malam ini kenapa ya teman-teman? Hampir aja kebakaran teman-teman. Ya Allah Gusti, deg-degan banget ini jantung aku, kenceng banget. Gara-garanya ini nih, ini tuh tatakan plastik yang buat dibawa panci itu loh. Kan si panci sop itu panas, aku taruh di atas lemari, aku tatakin. Nah kan udah dingin, ternyata si tatakannya itu nempel di panci. Pas mau aku panasin lagi ya, sampai gosong gini lihat pancinya. Si tatakannya itu di bawah panci, aku lupa, aku taruh di atas kompor, langsung aku nyalain. Ya nyala ya, dari bawah kompor tuh apinya gede banget, tinggi banget gitu loh teman-teman. Aku panik, langsung aku siram pakai air sepanci gitu loh. Terus sopnya aku pindahin ke wajan. Asal cepet aja, aku tuh pengen menghilangkan jejak, sampahnya langsung aku buang keluar gitu. Masalahnya majikan ada semua di rumah, coba baru pada datang pula. Harsi, kamu tuh kenapa sih? Telenor banget. Apinya tuh yang gede banget itu loh teman-teman. Langsung aku buka jendela, ini nih biang keroknya nih. Kata ada enggak ya di pasar teman-teman nanti. Aduh Gusti, ada-ada aja. Majikan baru pada datang juga.